Misalnya saya ini kan kata orang banyak dikiaikan, dan saya dianggap alim misalnya. Harus profesional. Khasnya orang alim itu ngikuti orang alim sebelumnya. Makanya saya baca kitabnya Said Muhammad, baca kitabnya Mbah Mun. Itu namanya profesional. Jangan dikatakan orang alim kemudian dia ngomong pendapatnya sendiri. Itu tidak benar. Berarti kamu menjual pendapat kamu pada umat. Kalau dikatakan orang alim itu ya bahasa kasarnya ya menterkenalkan hukumnya Allah dan Rasul. Caranya apa ya? Qaulul ulama. Qaulul ulama itu apa ya? Di kitab-kitab kayak Ihya, kayak kitabnya Said Muhammad. Itu namanya profesional. Makanya saya ngaji di mana-mana pakai kitab. Orang percaya kita karena dianggap orang alim. Orang alim hanya orang tahu pendapatnya ulama-ulama dulu. Nah kalau kamu ngomong pendapat kamu sendiri, namanya kamu tidak menterkenalkan ulama-ulama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga kita menjadi ulama. Kalaupun bukan kita, karena mungkin sudah tidak punya waktu untuk belajar, anak cucu kita, keturunan kita, semoga ada yang menjadi ulama, yang betul-betul mutaahil, betul-betul ahli, betul-betul mutabahir ya. Ilmunya itu nyegoro ya. Luas, baca kitab enak, faham kitab dan juga bersanad. Sehingga kita berharap itu menjadi wasilah penolong kita nanti, penolong leluhur kita, penolong anak cucu kita ada dari keturunan kita itu yang menjadi ulama. Ini penting, mari kita belajar berdoa semoga ada dari anak cucu kita itu yang menjadi ulama. Karena ulama itu di atasnya orang soleh. Soleh itu artinya taat ibadah tapi tidak terlalu alim. Kalau ulama itu alim pasti, soleh juga pasti. Amin, Allahumma amin. Jadi fenomena pendakwah yang sering kita jumpai itu kan mungkin kurang profesional kalau mengutip kepada pendapat Gus Baha tentang profesional itu sendiri. Yaitu ngaji itu memperkenalkan pendapat para ulama. Artinya yang dibahas itu isi kitab, bukan kita membahas pendapat kita sendiri. Apa contohnya? Saya tidak mau mengadu-adu ulama dengan ulama atau ustadz dengan siapa. Saya tidak mau pernah membandingkan Gus Baha dengan siapa gitu. Hanya kan sering kita dengarkan ada orang yang ceramah di YouTube atau di masjid atau di mana menjawab pertanyaan-pertanyaan itu betul-betul dengan pendapatnya sendiri. Misalnya ditanya tentang sigot atau bentuk assalamualaikum warahmatullahi atau apa pakai wabarakatuh atau tidak, lalu dijawab sudah saya baca ribuan kitab hadis, hadis palsu pun tidak ada. Ini kan pendapat sendiri, menjual pendapat kepada umat gitu. Padahal kalau baca di kitabnya Imam Nawawi ya ada riwayat wabarakatuh itu ada, hadisnya ada. Orang baca doa iftitah ini wajah tuh saya sudah cari itu tidak ada hadisnya ya, nggak boleh seperti itu kan pendapat sendiri. Toh ulama sebelumnya sudah pernah membahas itu ada hadisnya ya, sebutkan di situ ya. Ada lagi dalam duduk di antara dua sujud ada tambahan wa'fu anni. Oh itu tambahan orang Indonesia, nggak ada dasarnya ya, jangan begitu. Baca kitab fikih para ulama. Wazadahul Ghazali itu tambahannya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali orang mana? Orang Indonesia gitu ya. Terus ada menggabung-gabungkan riwayat, tidak boleh. Jangan begitu ya. Kalau doa iftitah kabiro tidak boleh digabung dengan wajah tuh ya. Jangan begitu ya. Ulama sudah membahas, mari kita terkenalkan pendapat para ulama. Kamu kalau mau buat kajian ya meresum kitab-kitab ulama. Jangan ngomong seinget-inget saja. Ngomong nebak-nebak saja, bahaya ya. Nanti umat ini tercerabut dari akar keilmuan keislaman. Sehingga ilmu agama ini menjadi seperti wacana harga bawang. Ditebak-tebak sendiri, dibaca-baca sendiri. Oh saya nggak nemukan hadisnya. Ya. Kan ciri khas tetangga sebelah itulah aslah. Ya. Tidak ada dasarnya. Apapun yang mereka tolak mestilah aslah. Nggak ada dasarnya. Ya sebetulnya lebih parah kalau bukan hanya ngomong tidak ada dasarnya. Tapi hadis palsu pun tidak ada. Ini banyak kasus seperti ini ya. Kasus ini apa ini nggak ada hadisnya, hadis maudhu pun tidak ada, pemalsu hadis pun tidak berselera untuk memalsukan hadis itu. Apa dia tidak tahu kalau itu diamalkan oleh umat Islam? Banyak begitulah ya, walaupun tidak semua. Membaca ini wajah tuh ya, membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jangan bicara mana yang muktamad, mana yang sahih dulu, bicara itu ada dasarnya apa tidak. Kalau sama-sama ada dasarnya lalu jelaskan. Tetapi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i pun memang tidak pakai wabarakatuh ya. Cukup assalamualaikum warahmatullah, nggak usah wabarakatuh. Kan selesai, kan enak, daripada ditambah-tambah dibumbui. Ini nggak ada hadisnya. Jangankan hadis doif, hadis palsu pun tidak ada. Pemalsu hadis tidak berselera. Saya sudah baca kitab ribuan hadis. Ini kan seolah-olah kita yang baca wabarakatuh itu apa gitu loh. Ini wajah itulah.
Jadi mari ya, mari kita baca apapun, kajian apapun, orang-orang kamu mengaji dimanapun ya, profesional lah seperti kata Gus Baha itu ya, pakai kitab gitu ya, pakai kitab ya. Sehingga setidaknya minimal yang kamu bicarakan itu bukan hanya keluar dari mulut kamu, bukan hanya keluar dari pikiran-pikiran kamu, tapi menterkenalkan atau mensyiarkan apa-apa yang sudah ada di situ. Karena sebuah kitab itu adalah isi dari apa yang didapatkan dari gurunya, terus sampai kepada Rasulullah. Artinya menterkenalkan hukum Rasulullah, menterkenalkan hukum Allah, menterkenalkan Al-Quran, menterkenalkan hadis. Caranya adalah ya dengan mengikuti jalurnya, menterkenalkan kitab-kitab ya. Jadi agama ini dibangun bukan seperti agama sebelah yang kitab sucinya cuma satu, nggak ada turunannya. Kita tuh nggak begitu. Ada Quran, ada tafsir Quran, ada hadis, ada sarah hadis, ada fikih, ada usul fikih, ada kitab mukhtasar, ada kitab matan, ada kitab syarah, ada kitab hasyiah. Ini ulama sudah mempersembahkan jalur yang jelas, jalur emas lah bahasanya itu, yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Kok tiba-tiba kita tampil pendakwah seolah-olah kita membangun hukum sendiri gitu ya. Langsung kita meracik hadis, meracik ayat lalu kita beristimbat. Padahal orang yang layak seperti itu adalah orang-orang tertentu saja yang sudah memposisikan Quran dan hadis itu sebagai dalil ya. Lalu dia merumuskan hukum ya. Makanya ada namanya usul fikih itu. Usulun dalam kata usul fikih itu jamak dari aslun. Artinya beberapa asal ya. Tetapi pemanaannya usulun di situ adalah al-adillah asy-syar'iyyah yang pertama, dalil-dalil syariat, kitab ya, sunnah, ijma, qiyas dan sebagainya. Kemudian di situ adalah kaifiyatul istimbat, cara menyimpulkan hukum. Ada lagi di situ halul mustambit, yaitu siapa orang yang layak menyimpulkan hukum. Kita sealim apapun belum layak menyimpulkan. Kita hanya layak membaca apa yang sudah disimpulkan ya. Ya untuk Salafi Wahabi juga kalau menterkenalkan pendapat ulama, jangan ulama kalian aja ya. Ibnu Taimiyah aja asal ngomong hadis, Albani aja asal fikih, Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas asal tauhid, Syekh Sholih Fauzan aja. Ya yang lain kan banyak. Udah nyata-nyata kalian begitu mau dibilang Wahabi tidak mau. Padahal mereka itu semua adalah orang yang mengagungkan Muhammad bin Abdul Wahhab, mengkaji kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan menyatakan Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai mujaddid, pembawa hal pembaharuan. Ya wajar disebut Wahabi, tidak mau disebut Wahabi. Tetapi faktanya ngaji kitab tauhidnya Kitab Tauhid Imam Syekh Abdul Wahhab. Sarahnya Al-Qaulul Mufid Syekh Utsaimin. Ngaji fikihnya Al-Fiqhu Al-Muyassar Syekh Utsaimin. Kok kayak nggak ada ulama lain yang dikaji gitu loh ya. Kan ulama lain banyak mengajarkan kitab fikih ya. Apa kalian tidak percaya apa? Kalian tuh merasa cuma ulama kalian yang keren sehingga hanya itu saja yang dikajikan gitu loh. Kadang-kadang ya disebut Wahabi tidak mau. Jadi begitu ya, nggak ada maksud saya mengadu-ngadu siapa. Yang jelas mari kita itu pandai-pandai memilih mana yang betul-betul profesional, mana yang ya kurang profesional. Ya Gus bahasanya sudah sangat santun, nggak bicara salah, cuman kurang profesional. Karena kamu ngomong pendapat kamu sendiri pun kalau benar ya sama saja, cuman tidak profesional, tidak menghidupkan ilmu, tidak punya sambungan atau tidak menghidupkan jaringan ya. Jadi random jaringannya acak hadut ya. Semoga kita terhindar dari ketidakprofesionalan seperti itu. Ya kalau saya kan YouTuber ya. YouTuber itu yang ngomong apa aja bebas. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.